Selamat pagi Bu Ais. Selamat pagi Bu Ririn. Iya, Bu Ais apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah hari ini kabar saya baik Bu. Alhamdulillah ya masih diberi kesehatan untuk bisa melaksanakan tugas yang kita emban. Bu Ais, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya hari ini. Di sini saya ingin menyampaikan tujuan pertemuan kita adalah memahami rencana pembelajaran dan memastikan dukungan terbaik. Apakah Bu Ais sudah siap? Alhamdulillah sudah Bu. Kalau Ibu sudah siap, mari kita lanjutkan. Bu Ais, apa ya tujuan pembelajaran yang ingin Bu Ais capai dalam kegiatan observasi nanti di kelas? Ya, baik Bu. Tujuan pembelajaran pada saat observasi di kelas nanti yaitu siswa itu mampu memahami sifat-sifat cahaya melalui suatu percobaan Bu. Iya, berarti siswa mampu memahami sifat-sifat cahaya melalui percobaan. Ya, apa ya kira-kira indikator keberhasilan yang ingin Ibu capai dalam kegiatan observasi ini? Nah, untuk indikatornya itu harapannya adalah siswa aktif, kemudian mampu melakukan percobaan. Nah, setelah dia mampu melakukan percobaan, harapannya dia bisa menyimpulkan dari hasil percobaannya tadi. Berarti indikator keberhasilan yang ingin Ibu capai itu siswa itu aktif, yang pertama, yang kedua mampu melakukan percobaan. Betul Bu. Dan yang ketiga, setelah siswa aktif mengikuti apa yang Ibu sampaikan, mampu melakukan percobaan, di akhirnya siswa ini bisa menyimpulkan apa yang sudah mereka lakukan dalam percobaan tersebut. Begitu ya Ibu ya? Betul Ibu. Baik Bu Ais, tadi Bu sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya, indikator keberhasilan yang ingin dicapai. Nah, berikutnya metode apa yang akan Ibu gunakan dalam observasi nanti, dalam pembelajaran nanti? Ya, terkait metode yang akan saya gunakan dalam pembelajaran nanti adalah metode eksperimen kelompok. Metode eksperimen kelompok berarti nanti anak-anak membuat suatu kelompok, melakukan suatu eksperimen bersama. Betul, Bu, kelompoknya gitu ya Bu ya? Betul Bu ya. Kira-kira tantangan apa yang nanti akan muncul ketika Ibu mengajak anak-anak melakukan eksperimen percobaan tersebut? Nah, tantangan yang muncul pada saat saya melakukan eksperimen kelompok tadi ya, biasanya anak-anak itu ribut dan kurang fokus dalam mengikuti percobaan tadi. Begitu ya? Ya, anak-anak ribut. Ya. Ketika mereka melakukan suatu percobaan, ada yang ribut gitu ya? Iya, Bu. Kurang fokus lah intinya ya Bu. Iya, betul sekali. Nah, kalau ada anak yang seperti itu di dalam kelas, strategi apa yang akan Ibu gunakan untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, yang strategi yang saya gunakan untuk mengatasi ketika masalah tersebut adalah ada 3 Bu. Yang pertama kita buat aturan main, yang kedua kita pembagian peran, yang ketiga dalam pembelajaran itu kita buat semacam tim kiper Bu. Time keeper ya. Ada waktunya, jadi aturan mainnya ada. Jadi setiap kelompok itu dibagi perannya masing-masing ya. Betul, Membagi peran yang dimaksud ini supaya nantinya anak bagaimana Ibu? Agar anak bisa fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi tidak bergantung pada salah satu anak yang bekerja, sedangkan yang lain nanggung sendiri, itu maksudnya. Oh begitu ya. Dan ada timekeepernya, ada waktunya Bu ya. Iya. Nah, rencana pembelajaran Ibu ini sudah matang. Saya siap mendukung proses observasi Ibu. Semoga kegiatan observasi nanti lancar dan tidak ada kendala.
Terima kasih Bu Ais sudah meluangkan waktunya untuk pra-observasi ini. Selamat bertemu kembali. Semoga di kegiatan observasi nanti diberikan kelancaran pada Ibu. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih Bu Ririn atas supportnya. Semoga pada saat observasi nanti saya bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan gitu ya. Iya. Semoga sesuai dengan yang sudah Ibu rencanakan dalam pembelajaran di observasi nanti. Betul Bu. Ya. Terima kasih. Sampai ketemu di kegiatan observasi. Ya Bu, siap. Oke. Terima kasih. Bu Ais, terima kasih Bu Ais atas pembelajarannya tadi. Bagaimana perasaan Bu Ais setelah mengajar tadi Bu? Alhamdulillah lega Bu. Ada yang karena pada saat pembelajaran tadi bisa berjalan dengan baik dan ada yang belum. Lega ya Bu ya? Ya, lega Bu. Sudah ada yang berjalan baik dan juga ada yang belum. Terima kasih atas keterbukaan Bu Ais. Nah, sekarang kita akan refleksi bersama ya Ibu ya. Ya Bu, siap. Bu Ais, bagaimana yang berjalan baik, yang Ibu anggap sudah berjalan baik itu yang seperti apa Bu Ais? Pada saat pembelajaran itu dikatakan berjalan baik Bu jika siswa itu sangat antusias pada saat mengikuti percobaan Bu. Jadi pas anak-anak tadi mengikuti percobaan, anak-anak itu antusias sekali ya Bu ya dalam kegiatan tersebut. Nah, apa yang menyebabkan anak-anak tersebut kok antusias mengikuti kegiatan percobaan tersebut Ibu? Karena anak-anak pada saat mengikuti pembelajaran itu sangat antusias itu disebabkan oleh pembelajaran praktek dan ilustrasinya itu jelas Bu. Instruksinya instruksinya. Karena pembelajaran praktek dan instruksi yang Ibu sampaikan jelas, jadi anak-anak tadi antusias sekali. Bagaimana perasaan Bu Ais melihat anak-anak tadi senang, antusias? Perasaan Ibu bagaimana? Salah satu perasaan saya adalah merasa senang dan bangga karena apa yang saya sampaikan pada anak-anak itu bisa terserap dengan baik Bu. Iya. Nah, ini menunjukkan kemampuan kuat dalam mengelola aktivitas eksperimen ya Bu ya. Iya Bu. Nah, Bu Ais, bagaimana bagian mana yang perlu ditingkatkan oleh Bu Ais dalam observasi tadi? Pada saat observasi itu bagian yang harus kita tingkatkan itu terkait pembagian waktunya Bu. Ya, kendala waktu yang kurang. Waktu. Penyebabnya apa Bu Ais? Kenapa harus kita Bu Ais harus meningkatkan pengelolaan waktu tersebut? Karena pada saat instruksi awal itu panjang dan ada beberapa kelompok yang lambat dalam mengikuti instruksi tadi. Iya, jadi ada siswa yang mengerjakannya lambat, ada siswa yang mengerjakan cepat. Kira-kira dampaknya apa Bu? Dampak yang terjadi dalam pembelajaran ya apa ya istilahnya refleksinya itu kurang maksimal. Kurang maksimal. Kalau Ibu menganggap tadi refleksinya kurang maksimal, apa solusi yang sekiranya realistis yang bisa dilakukan oleh Ibu? Nah, solusi yang saya lakukan adalah salah satunya memperpendek instruksi Bu, dan kemudian setelah itu kita memastikan bagaimana kesiapan tiap kelompok tersebut. Ya. Instruksinya diperpendek dan memastikan sampai seberapa kesiapan kelompok tersebut dari anak-anak tadi. Ya betul. Mungkin ada strategi lain yang bisa Ibu lakukan selain strategi yang tadi? Nah, pada saat itu saya menggunakan strategi time visual. Kayak time visual ya. Visual ya betul. Mana yang paling siap diterapkan Bu? Yang paling siap diterapkan itu adalah timer visual dan instruksi singkat. Jadi timernya harus visual, instruksinya harus singkat. Iya, Bu Ais sangat baik loh dalam memberikan kesempatan siswa dalam berpikir dan berdiskusi.
Nah, ini adalah kekuatan besar dalam pembelajaran yang aktif, Bu ya. Ya, Bu. Kekuatan yang besar dalam pembelajaran aktif karena Ibu tuh sudah bisa memberikan kesempatan siswa untuk berpikir dan berdiskusi dari hasil percobaannya tadi. Iya, Bu. Ya, Bu Ais, apa tindakan konkret pada pertemuan berikutnya yang akan Ibu lakukan? Tindakan konkret yang akan saya lakukan pada pertemuan berikutnya adalah menggunakan timer dan mengatur waktu tiap tahapan, Bu. Katakannya kegiatan awal saya buat katakan 5 menit. Kemudian kegiatan inti kita buat 20 menit dan kegiatan akhir kita buat 5 menit lagi. Gitu, Bu. Jadi terstruktur ini, Bu ya. Terstruktur. Ya. Kira-kira kapan Ibu akan memulai menerapkan hal tersebut? Insya Allah pada pertemuan berikutnya, Bu, minggu ketiga. Pada pertemuan berikutnya minggu Oke. ketiga. Ya, ini saya melihat Bu Ais itu sudah bisa menggunakan waktunya, sudah bagus dalam menerapkannya, sudah memberikan kesempatan siswa dan untuk siswa itu berdiskusi, untuk berperan aktif bersama teman-temannya ketika melaksanakan percobaan tadi. Terima kasih Bu Ais. Untuk refleksi hari ini cukup sampai di sini. Semoga kedepannya nanti Bu Ais lebih semangat, lebih bisa menggunakan metode-metode yang mungkin lebih bagus. Metode yang Ibu gunakan sudah bagus. Berikutnya lebih bagus lagi bisa digunakan gitu. Ya, terima kasih Bu Ais ya. Terima kasih, Bu Ririn. Sampai ketemu untuk kegiatan selanjutnya.